Perkenalkan, nama saya Cika Dwidia Sulistyawati dengan NIM F131200127. Di sini saya akan memaparkan tentang perkembangan kognitif, khususnya pada tahap-tahap kognitif. Yang pertama, menurut Piaget, yaitu berpikir formal, operasional seperti usia remaja sekitar 11-15 tahun, yaitu cara berpikir yang lebih logis, abstrak, dan idealistik. Namun dari segi kuantitas, jumlah pengetahuan orang dewasa lebih besar dibandingkan remaja, sehingga mereka berpikir lebih sistematis dan terampil. Selanjutnya, menurut para ahli perkembangan, idealisme dalam berpikir formal, operasional, digantikan dengan pemikiran yang lebih realistis dan pragmatis karena menghadapi paksaan realitas pekerjaan. Selanjutnya, menurut Perry, yaitu pemikiran di masa remaja yang absolut dan dualistik berubah menjadi pemikiran yang reflektif dan relativistik karena pengaruh kompleksivitas budaya. Beberapa ahli mengusulkan adanya tahap kognitif kelima, yaitu pemikiran postformal yang berbunyi orang dewasa memiliki cara berpikir yang reflektif, realistis, pragmatis, dan bervariasi dalam memecahkan berbagai permasalahan. Fase kognitif, pertama tahap perolehan atau acquisitive stage. Tahap ini adalah fase di mana anak dan remaja mempelajari suatu informasi dan keterampilan. Namun, sebagian besar melakukan dengan sekadar mendapatkannya sebagai persiapan untuk keterlibatan di dalam susunan masyarakat. Tahap ini terjadi pada individu dewasa awal, mendapatkannya melalui jalur pendidikan yang juga menjadi bagian dari proses perkembangan kognitif remaja. Tugas individu dalam fase ini ialah untuk mendapatkan keahlian berupa pengetahuan dan intelektualitas. Yang kedua, yaitu tahap pencapaian atau achieving stage. Tahap perkembangan kognitif pada orang dewasa muda yang berarti mereka menggunakan pengetahuannya untuk mendapatkan keahlian dan kemandirian sebagai tujuan pribadinya. Masa pencapaian prestasi individu ini di mana mulai memiliki kemampuan untuk mempraktekkan semua potensi intelektual, bakat, minat, pengetahuan, dan stak keterampilan yang dimiliki dan diperoleh pada tahap sebelumnya di dunia karir untuk membangun keluarga. Yang ketiga yaitu tahap tanggung jawab atau responsible stage. Tahap ini merupakan tahap yang terjadi pada dewasa awal dan dewasa paruh baya, ketika mulai memikirkan tujuan jangka panjang dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan tanggung jawab mereka terhadap orang lain. Tentunya tanggung jawab tersebut dilakukan secara etika, moral, pekerjaan sosial, masyarakat, dan keluarga. Dalam penerapan psikolog kognitif dalam tingkah laku dan karakteristik perkembangan individu, aspek kognitif serta perkembangan emosi usia dewasa juga perlu diketahui. Yang keempat yaitu tahap eksekutif atau executive stage. Tahap ini terjadi masa di mana dewasa parubaya atau dewasa tengah mulai menghadapi banyak tingkat hubungan yang kompleks dan mulai bertanggung jawab terhadap kehidupan sosialnya. Biasanya, individu tersebut telah mencapai puncak karirnya sehingga memiliki pekerjaan yang mapan, termasuk peran dan tanggung jawab lebih besar daripada sebelumnya dalam organisasi yang telah dirintis sejak masa dewasa muda. Yang kelima yaitu tahap reorganisasional stage. Tahap dalam perkembangan kognitif pada masa ini awalnya tidak ada dalam fase stage sebelumnya. Akan tetapi ketika manusia berumur panjang menuntut adanya klarifikasi yang membagi masa dewasa akhir menjadi 3 bagian, maka tahap ini diusulkan ketika dewasa akhir memasuki masa pensiun dari pekerjaan dan mulai mengatur kembali hidup mereka di sekitar aktivitas yang tidak berkaitan atau berhubungan dengan pekerjaan. Misalnya nih, mengatur surat wasiat, berubah pengarahan medis,
mengatur keuangan, untuk melindungi aset-aset dan lain sebagainya. Yang keenam, tahap reintegrasi atau reintegrasi stage. Tahap ini terjadi di mana seorang mencapai usia 70 tahun. Pada usia ini, ada sedikit kebutuhan untuk mendapatkan pengetahuan atau penggunaan aktif dari pengetahuan yang didapatkan di tahap-tahap sebelumnya. Tahap ini merupakan tahap di mana individu lanjut usia mulai mempersiapkan kematian, melepaskan diri dari duniawi, dan merenungkan pencapaian mereka, mengolah dan memproses semua pengalaman yang didapatkan selama hidup, lalu merefleksikan keberhasilan maupun kegagalan dalam perjalanan hidup. Nah, tahap ini untuk mencari makna dan arti dari kehidupannya sendiri. Mereka tidak suka membuang-buang waktu dalam masalah yang tidak ada hubungannya dengan diri sendiri. Yang ketujuh yaitu tahap legasi atau legacy creating stage. Nah, ketika tahap ini sedang berjalan atau mendekati utuh, orang lanjut usia kemungkinan akan membuat instruksi untuk orang-orang yang akan ditinggalkannya mengenai kepemilikan barang-barang, aset, dan sejarah kehidupannya, atau hingga menuliskan cerita hidup sebagai warisan untuk orang tercinta nih. Nah, ini adalah fase-fase kognitif pada masa dewasa. Next. Kreativitas. Puncak kreativitas diraih di masa dewasa, seringkali di usia 40-an. Setelah itu menurun. Meskipun demikian, terdapat variasi ekstensif individu untuk hasil kreatif tentang hidup seseorang. Ada 3 hal untuk menilai kesimpulan mengenai usia dan hasil kreativitas menurut Simonton 1996. Yang pertama, besarnya tingkat penurunan. Yang kedua, perbandingan antara bidang-bidang kreativitas. Yang ketiga, perbedaan individual dalam hasil kreativitas selama jangka waktu hidupnya. Csikszentmihalyi mengajukan bahwa langkah pertama yang perlu ditempuh agar berkembang menuju kehidupan yang kreatif adalah melatih rasa ingin tahu atau minat Anda. Bentuk kreativitas yang muncul pada masa dewasa dini tergantung pada minat dan kemampuan individual. Kesempatan untuk mewujudkan keinginan dan kegiatan-kegiatan yang memberikan kepuasan sebesar-besarnya. Ada yang menyalurkan kreativitas melalui hobi, ada pula yang melalui pekerjaan. Walaupun minat pada kegiatan-kegiatan yang kreatif ini sudah mulai sejak usia 20-an, tahun puncak kreativitas baru tercapai pada usia setengah baya. Hal ini disebabkan kreativitas pada awal 42, masa dewasa sering terhalang perkembangan dan tidak mendapat dukungan yang positif. Oleh sebab itu, pada awal masa dewasa, orang muda tidak saja harus menemukan di mana letak minat, tetapi mereka juga harus mengembangkan daya kreativitas ini. Jadi Harlock menyebutkan karakteristik orang dewasa dini ialah masa pengaturan, usia reproduksi, masa bermasalah, masa ketegangan emosional, keterasingan sosial, masa komitmen, masa tergantungan, masa perubahan nilai, penyesuaian diri dengan secara hidup baru, dan masa kreatif. Karakteristik tersebut menegaskan perbedaan dengan karakteristik di masa sebelumnya. Baik, perkenalkan nama saya Aditya Wisnu Kuncoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan kognitif remaja dan dewasa awal. Tokoh yang pertama ialah Plaget. Dalam pendapatnya yang tentang remaja, yang pertama ialah cara berpikir formal operasional. Jadi, yang kedua ialah tentang kuantitas jumlah pengetahuan. Dan yang ketiga ialah mampu menyusun rencana dan hipotesis. Dibandingkan dengan remaja, Plaget juga memiliki pendapat tentang dewasa awal. Yang pertama ialah cara berpikir formal operasional. Yang kedua tentang kuantitas jumlah pengetahuan lebih besar. Dan yang ketiga lebih sistematis dan terampil. Yang kedua tentang tokoh ahli perkembangan. Remaja pendapatnya ialah idealistis,
dewasa awal, pendapatnya ialah idealisme dan digantikan realistis dan pragmatis. Untuk tokoh yang ketiga bernama Perry, terkait dengan pendapatnya tentang remaja ialah tentang pemikiran absolut dan dualistik. Sedangkan untuk dewasa awal ialah tentang pemikiran yang refleks, realistis dan pragmatis. Untuk tokoh yang ketiga bernama Perry, terkait dengan pendapatnya tentang remaja ialah tentang pemikiran absolut dan dualistik. Sedangkan untuk dewasa awal ialah tentang pemikiran yang reflektif dan relativistik. Untuk yang keempat, tentang ahli-ahli lainnya, tokohnya yang remaja tahap kognitif keempat, formal operasional, dan yang dewasa awal tentang tahap kognitif kelima, pemikiran pas formal. Jadi di antara perwakilan tokoh ini masing-masing punya pemikiran dan punya pendapat yang berbeda-beda. Plaget dengan 3 pendapatnya dan ahli perkembangan dengan idealistik di masa remaja, dan sedangkan di dewasa awal tentang idealisme digantikan dengan realistis dan pragmatis. Sedangkan untuk Perry ada 1 pendapat juga, yaitu pemikiran absolut dan dualistik. Sedangkan dewasa awal pemikiran yang reflektif dan relativistik. Dan ahli-ahli lainnya untuk pendapatnya tentang remaja ialah tahap kognitif keempat atau formal operasional, sedangkan dewasa awal mengenai tahap kognitif kelima, yaitu pemikiran post formal. Perubahan perkembangan pada perkembangan karir. Di akhir usia belasan hingga pertengahan 20-an, banyak individu yang telah menyelesaikan pendidikan atau pelatihannya dan memulai sebuah karir. Di sisa masa awal dewasa, mereka berusaha memulai dan meniti karirnya. Mereka mencari kestabilan karir awal di bidang tertentu, meningkatkan karir, dan memperbaiki keadaan finansial. Teori perkembangan karir. Yang pertama ada Developmental Theory of Career Choice, yaitu individu akan melalui 3 fase pilihan karir, yaitu angan-anganan, sementara, dan realistis. Yang kedua ada The Career Self-Concept Theory, yaitu konsep diri seseorang memainkan peran penting dalam pemilihan karir. Yang ketiga ada Personality Type Theory, yaitu penting untuk mencocokkan kepribadian seseorang individu dengan karir tertentu. Menemukan jalan hidup dan tujuan hidup. Terlalu banyak bermain-main di masa remaja dan tidak punya tujuan yang jelas masa kuliah dan sekolah dapat membuat orang dewasa beresiko tidak menemukan potensi diri dan tidak menemukan tujuan hidup yang bisa memberi mereka energi. Banyak individu yang terlalu sering hanya fokus pada tujuan jangka pendek dan tidak mengeksplorasi gambaran besar dan jangka panjang tentang apa yang ingin mereka lakukan dalam hidup.